Ketika reporter cantik ambisius jatuh cinta dengan pemuda tampan yang kesepian, terlepas dari perbedaan usia dan latar belakang keluarga, namun keduanya menemukan kesamaan satu sama lain, termasuk hati yang sama-sama pernah terluka. Bagaimanakah perjuangan keduanya untuk menyembuhkan trauma akibat pernah ditinggal sang kekasih? Langsung saja yuk ke alur filmnya. Ban Ji-eun, wanita cantik dewasa yang berusia 40 tahunan. Di usia yang cukup matang, ia masih melajang dan enggan untuk menjalin hubungan romantis dengan siapapun. Bukan tanpa sebab, ia pernah jatuh cinta dengan seorang pria dan hampir menikahinya. Namun tepat di hari pernikahan, pengantin pria justru pergi meninggalkannya tanpa penjelasan apapun. Di lain sisi, seorang pemuda tampan bernama Yoon Dong-ha berusia 25 tahunan yang memiliki pengalaman menyedihkan dalam menjalin hubungan. Kekasihnya pergi untuk selamanya akibat penyakit yang dideritanya. Dong-ha selalu berusaha tampil ceria meski hidupnya tengah kesulitan dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Bersama teman karibnya, Dong-ha menjalankan usaha penyedia layanan serba bisa yang dinamai Master of Service. Pertemuan keduanya berawal dari sebuah insiden yang mana Ji-eun membawa lari sepeda pada acara yang diadakan oleh Dong-ha bersama anak-anak di panti asuhan. Dengan masih menggunakan seragam SMA, Ji-eun mengayuh sepeda tersebut menuju tempatnya bekerja, sementara Dong-ha dengan mengenakan kostum Sinterklas berlari di belakang untuk mengejarnya. Ji-eun adalah seorang reporter investigasi yang bekerja di perusahaan redaksi bernama Troublemaker. Ia sangat total dalam melakukan pekerjaannya sehingga tak heran jika Ji-eun menyamar sebagai murid SMA hanya demi mendapatkan berita eksklusif. Di hari itu, Ji-eun bersama asistennya yang bernama Yoon-sik berencana datang ke sebuah SMA untuk meliput kunjungan seorang artis nasional yang sangat dicintai warga Korea. Di saat kunjungan tersebut terlihat biasa saja, Ji-eun melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk mengungkap skandal pribadi yang selama ini disembunyikan oleh artis bernama Kim Jung-do. Ji-eun dan Yoon-sik naik ke atap gedung dan berhasil mendapatkan gambar Kim Jung-do yang tengah melakukan pertemuan pribadi dengan seorang wanita yang bekerja sebagai guru di sekolah itu. Terlihat seorang gadis kecil juga berada di dalam gedung tersebut. Sementara itu, Dong-ha bersama anak-anak dari panti asuhan sudah menunggu Ji-eun di lobi kantor. Ji-eun lalu mengembalikan sepeda tersebut dan siap menanggung biaya kerusakan. Namun Dong-ha menuntutnya untuk meminta maaf pada anak-anak. 상대가 동의를 해야 거래죠. Melihat permintaan maaf Ji-eun yang tampak tidak tulus, Dong-ha pun mengutarakan kekecewaannya yang berujung pertengkaran di antara mereka. Bahkan Ji-eun membuka penyamaran Dong-ha sebagai Sinterklas yang membuat anak-anak kecewa. Akibat insiden tersebut, pihak yayasan menolak untuk membayar jasa layanan karena menganggap Dong-ha tidak kompeten dalam menjalankan bisnisnya. Kesialan Dong-ha tak berhenti sampai di situ karena pemilik sewa rumah menelponnya dan mengabarkan bahwa ia sudah mengeluarkan semua barang milik Dong-ha, mengingat Dong-ha sudah menunggak pembayaran selama beberapa bulan. Pada akhirnya di malam itu, Dong-ha pulang ke rumah sahabatnya yang bernama Suchul untuk menumpang di sana, yang ternyata rumah Suchul bersebelahan dengan rumah Ji-eun. Setiap kali merasa lelah dan penat dengan pekerjaannya, Ji-eun selalu menyetel musik dengan volume yang sangat tinggi. Ia menggunakan momen tersebut agar bisa bebas menari dan bernyanyi untuk melepaskan beban di hatinya. Tanpa disadari olehnya, kegiatan itu pun terdengar di rumah tetangganya dan menyebut Ji-eun sebagai orang gila. Keesokan harinya, skandal berita mengenai artis Kim sudah beredar di mana-mana dan membuat kantor redaksi menjadi sangat sibuk. Untuk merayakan kesuksesannya, rekan Ji-eun mengajaknya pergi ke sebuah bar. Di sana mereka bertemu dengan Suchul yang bertugas untuk menggoda Ji-eun atas arahan dari ketiga rekan Ji-eun sebagai ajang balas dendam mereka. Suchul berhasil merayu Ji-eun dan membawanya ke depan panggung. Mulanya, Suchul menyatakan ketertarikannya pada Ji-eun lalu memintanya untuk menutup mata. Ji-eun sendiri mengira jika dirinya akan mendapatkan sebuah ciuman, namun ternyata ia justru dipermalukan. 너무 쉽게 넘어오니까 재미없잖아요, 아줌마. Dengan nada mengejek, Suchul berkata bahwa ia tak sanggup mencium Ji-eun karena wanita itu sudah tua. Ia lalu meninggalkan Ji-eun seorang diri di panggung dengan mata yang berkaca-kaca. Dong-ha yang juga tengah berada di tempat itu merasa kasihan pada Ji-eun dan berinisiatif untuk memberikan bantuan.
Ia pun berjalan menuju panggung dan mencium bibir Jiun. Bukan hanya Jiun, semua pengunjung juga sangat terkejut melihat adegan tersebut. Doha memperingatkan Jiun agar menuruti saja permainannya alih-alih turun dari panggung dengan rasa malu. Pada akhirnya, Jiun pun hanya bisa pasrah menerima ciuman tersebut, bahkan menikmatinya. Setelah mendapat sebotol anggur sebagai hadiah, Jiun menghampiri Suchul untuk membalas ucapannya yang menyebut dirinya sudah tua. Ia lalu dengan percaya diri melangkah pergi bersama Dongha yang sedang memeluknya. Suchul merasa kesal kepada Dongha karena ikut campur dalam urusannya sehingga kesepakatan antara dirinya dengan trio Jail pun dibatalkan. Trio Jail meminta agar Suchul mengembalikan uang jasanya karena gagal menjalankan misi untuk mempermalukan Jiun. Di luar bar, Dongha meminta maaf atas kelancangannya mencium Jiun. Hal itu sengaja ia lakukan untuk membantunya keluar dari situasi yang memalukan yang sebenarnya sudah direncanakan oleh rekan-rekannya. Dongha juga menjelaskan alasan rekan Jiun melakukan hal tersebut karena mereka menaruh dendam padanya, mengingat perilaku Jiun yang menyebalkan. Ia pun yakin jika Jiun tidak memiliki seorang pun teman yang bisa diandalkannya. Jiun lalu mengajak Doha ke rumah salah seorang temannya untuk membuktikan jika sangkaannya salah besar. Namun temannya itu justru melemparinya butiran garam sebagai bukti ketidaksukaannya pada Jiun. 뭡니까? Ketika ibunya menelpon, Jiun berpura-pura jika panggilan tersebut dari seorang sahabat yang sangat mengkhawatirkan dirinya. Hal itu pun membuat ibu Jiun kebingungan dan mengira jika putrinya mulai halusinasi akibat terlalu lama melajang. Sebelum Doha beranjak tidur di malam itu, ia memandangi tanaman alium miliknya yang terlihat mati. Tanaman itu merupakan peninggalan dari mendiang kekasihnya. Dulunya ia pernah berjanji pada sang kekasih akan berusaha menghidupkan kembali tanaman tersebut. Namun sampai hari ini tanaman itu masih saja tampak layu. Artis Kim lalu melakukan wawancara di sebuah stasiun TV untuk menyanggah semua skandal yang ditujukan terhadap dirinya. Ia juga berencana akan menuntut semua pihak yang telah mencemarkan nama baiknya. Jiun sama sekali tak gentar menghadapi berita tersebut, begitu pula dengan Direktur Kwon yang justru menganggapnya sebagai ladang uang. Di waktu yang bersamaan, ibu Jiun datang ke kantor karena mencemaskan putrinya. Ia mendesak Jiun agar bersedia ikut dengannya ke tempat seorang cenayang untuk membuang semua energi negatif yang melekat padanya. Ibunya sudah menduga jika Jiun akan menolak dan ia pun lalu menggunakan penyakit kanker yang tengah dideritanya sebagai bentuk ancaman. Ia berkata bahwa hal tersebut adalah permintaan terakhirnya sebelum akhirnya meninggalkan dunia ini. Di tempat cenayang, Dongha pun berada di sana terkait urusan pekerjaan. Cenayang meminta bantuan Master of Service untuk memeriksa instalasi listrik di tempatnya. Sebelum memulai bekerja, Cenayang memberitahunya tentang aturan wajib di tempat tersebut, yakni dilarang membawa ponsel ke dalam. Dongha pun meletakkan ponsel miliknya ke tempat yang sudah disediakan. Beberapa saat kemudian, Jiun bersama ibunya tiba di tempat tersebut. Ibu dan anak itu duduk di tempat terpisah dari tempat Dongha yang sedang bekerja. Namun ponsel keduanya berada di keranjang yang sama. Tanpa banyak kata, Cenayang langsung memukul punggung Jiun sebagai simbol melepaskan energi negatif yang melekat pada tubuhnya. Cenayang juga meminta ibu Jiun untuk melanjutkan adegan memukul selagi ia menerima panggilan telepon. Ibu Jiun berharap setelah melakukan ritual itu, putrinya bisa segera menemukan kebahagiaan hidup. Ia menyalahkan keadaan tersebut kepada calon suami Jiun yang kabur. Tanpa diketahui oleh keduanya, pembicaraan itu pun didengarkan oleh Dongha dari ruang sebelah. Karena merasa terburu-buru, Jiun mengajak ibunya segera pergi selagi Cenayang masih asyik mengobrol melalui ponselnya. Tak lupa Jiun mengambil salah satu jimat berbentuk hewan yang terpajang di meja. Tangannya asal meraih jimat padahal ia tak mengerti fungsi dan arti dari masing-masing benda tersebut. Ketika Cenayang kembali, ia menyesalkan karena Jiun ternyata mengambil jimat yang salah yang tentunya berlawanan dengan tahun kelahirannya sehingga bisa membawa kesulitan dalam hidupnya. Kembali pada Dongha yang sudah selesai dengan pekerjaannya,
Ia lalu mengambil ponsel miliknya sebelum pergi. Dalam perjalanan, ponsel tersebut berdering. Sewaktu ia berbincang di telepon, ia menyadari jika ponsel miliknya sudah tertukar dengan milik Ji-yoon. Ia pun segera mencari keberadaan Ji-yoon untuk menukar kembali ponselnya. Melalui keterangan dari Nare, Dong-ha akhirnya menemukan Ji-yoon tengah minum seorang diri di sebuah kedai. Karena Ji-yoon mabuk berat, ia pun berinisiatif untuk mengantarkannya pulang. Dan pada akhirnya, ia mengetahui fakta jika keduanya ternyata bertetangga. Ji-yoon lalu mengajak Dong-ha masuk ke dalam untuk minum bir bersama. Kegiatan itu pun berlanjut dengan berciuman dan keadaan semakin memanas hingga keduanya berguling bersama di atas ranjang. Sembari berguling di atas kasur, Dong-ha mengeluarkan dompet yang mengganjal saku celananya sehingga Ji-yoon melihat kartu identitasnya. Ji-yoon sangat terkejut begitu menghitung usia Dong-ha yang baru memasuki 25 tahun. Sementara dirinya sudah hampir 40 tahunan. Ia pun membayangkan dirinya yang masih remaja dengan Dong-ha yang baru saja lahir. Pikiran itu pun mengganggu benaknya dan menghentikan kegiatan keduanya. Ia kemudian segera mengusir Dong-ha dari rumahnya yang membuat Dong-ha kebingungan karena Dong-ha sendiri tak peduli dengan faktor usia di antara keduanya. Pagi itu Dong-ha dan Suchul dibuat sibuk dengan banyaknya telepon untuk membatalkan kontrak kerja. Hal itu disebabkan oleh sebuah komentar negatif yang ditulis oleh Rinji di dalam blog milik Master of Service terkait misi Trio Jail yang sebelumnya gagal. Keluhan serupa juga turut berdatangan, salah satunya dari pihak panti asuhan yang menyebutnya tidak kompeten. Pada akhirnya, Dong-ha memutuskan pergi ke kantor redaksi untuk meminta pertanggungjawaban dari Trio Jail. Setibanya di sana, Trio Jail dan Dong-ha terlibat perdebatan yang berhenti setelah kedatangan Ji-yoon. Melihat keberadaan Dong-ha di kantornya, Ji-yoon pun panik dan sempat salah paham mengira Dong-ha sengaja datang untuk membahas kejadian semalam. 어제 일 때문에 왔습니다. Keributan itu pun diketahui oleh Direktur Kwon yang kemudian berusaha untuk menengahi masalah tersebut. Dari hasil sidang bersama, Direktur Kwon memutuskan agar Rinji segera menghapus komentar yang ditulisnya, lalu memerintahkan Trio Jail untuk meminta maaf pada Dong-ha. 미안해요. Namun Dong-ha belum cukup puas karena ia masih menanggung kerugian akibat banyak kontrak yang dibatalkan. Ia pun meminta Direktur Kwon untuk turut mempertimbangkan kesulitannya. Di tengah-tengah diskusi itu, seorang pegawai magang baru yang bernama Encha memasuki ruangan. Setelah memperkenalkan diri, ia memberikan sebuah paket kepada Ji-yoon yang dititipkan oleh seorang kurir kepadanya. 다음 주부터 출근하는 인턴인데요. Dong-ha segera merebut paket tersebut dari tangan Ji-yoon karena melihat tetesan darah yang merembes keluar dari dalamnya. Ternyata paket itu berisi bangkai burung yang sengaja dikirimkan oleh seseorang yang tak dikenal untuk menakuti Ji-yoon. Ji-yoon segera memeriksa rekaman kamera pengawas untuk mencari tahu sosok kurir paket, sementara Dong-ha bergegas lari keluar gedung dan berharap bisa mengejar si kurir. Namun usaha keduanya tidak membuahkan hasil. Melihat situasi tersebut, pada akhirnya Direktur Kwon memutuskan untuk memperkerjakan Dong-ha selama 3 bulan sebagai asisten Ji-yoon. 이 정도면 섹시한 조건이죠. Dengan begitu, Dong-ha bisa mendapatkan uang melalui gajinya sekaligus bisa menjaga dan melindungi Ji-yoon. Ji-yoon menekankan pada Dong-ha agar menjaga sikapnya selama bekerja, terutama menjaga rahasia tentang peristiwa semalam. Jika sampai hal itu diketahui oleh orang lain, maka Ji-yoon tak segan untuk memecatnya. 이건 계약직이고 그쪽 본업은 알바잖아. Dong-ha dan Ji-yoon lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor. Namun tanpa disadari oleh Ji-yoon, sebuah mobil mengikuti sepanjang perjalanan keduanya. Setelah menurunkan Ji-yoon di tempat Sojung, Dong-ha pun berusaha mengejar penguntit tersebut namun usahanya gagal. Melihat kedatangan Ji-yoon, Sojung langsung mengerti maksud dan tujuannya. Sojung berkata bahwa ia tidak menyalahkan Ji-yoon atas artikel berita yang terbit belakangan ini. 네가 그런 말 하니까 우습다. Ji-yoon menjelaskan alasannya mengangkat skandal tersebut karena ia merasa kasihan pada Sojung yang selalu dibohongi oleh artis Kim. Ia menyebut artis Kim sebagai pribadi yang munafik yang hanya mementingkan dirinya sendiri. 선배가 뭐라든 Namun Sojung tetap membela pria yang dicintainya dan menegaskan bahwa hal tersebut adalah pilihan hidupnya.
Setelah mengetahui jika ia dan Dongha ternyata bertetangga, pikiran Jiun justru diliputi kecurigaan terhadapnya dan menduga jika penguntit tersebut tak lain adalah Dongha. 나 스토킹하지. Di ruang tamu rumahnya terpajang foto beruang kutub dan Jiun selalu memandanginya setiap kali ia teringat pada Sihun. Foto tersebut rupanya diberikan oleh Sihun ketika dulu melamarnya. Jiun lalu kembali menyalakan musik dengan volume tinggi dan menari-nari seperti biasa untuk melepas beban di hatinya. Tiba-tiba ia teringat jika kini ia bertetangga dengan Dongha. Merasa malu, Jiun pun langsung mematikan musik. Namun hal itu justru membuat Dongha merasa cemas karena mengira jika Jiun mengalami sesuatu hal yang buruk. 뭐야? 옆에서 다 듣는 거 아니야 저것도? Dongha segera menuju ke rumah Jiun dan langsung menerobos masuk. Setelah memastikan semuanya aman, Jiun mengajak Dongha mengobrol sembari minum dan menikmati camilan hingga keduanya tertidur. Keesokan paginya, ibu Jiun tiba-tiba datang ke rumah sang anak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jiun panik karena saat itu Dongha masih berada di dalam rumah. Setelah menyembunyikan Dongha, Jiun menemui sang ibu. Ibu Jiun mengabarkan jika kini ia telah mendaftar ke sebuah biro jodoh untuk menikahkan putrinya. Mendengar hal itu, Jiun akhirnya menemukan ide untuk mengakui Dongha sebagai pacar di hadapan sang ibu, sehingga ibunya berhenti mencarikan jodoh untuknya. Jiun mendapat telepon dari artis Kim yang memintanya untuk bertemu. Namun, Jiun tanpa sengaja mematikan ponselnya hingga membuat Dongha khawatir dan mencarinya. Artis Kim mengatakan bahwa ia akan menarik gugatan jika Jiun berhenti mengulik kehidupan pribadinya. Namun Jiun menolak tawaran tersebut hingga membuat artis Kim marah dan bertindak lebih jauh. Ia lalu memerintahkan bawahannya untuk menegur Jiun dengan cara yang lain. Setibanya Jiun di rumah, ia mendapati ruangan dalam keadaan berantakan. Dengan hati-hati, ia pun melangkah untuk memeriksa situasi. Beberapa detik berikutnya, muncul seorang pria bertopeng dan langsung menyerangnya yang membuat Jiun jatuh pingsan. Beruntung, Dongha datang di waktu yang tepat dan berhasil membuat pria misterius itu kabur. Ketika Jiun mendapatkan kembali kesadarannya, ia sudah berada di atas ranjang rumah sakit bersama Dongha yang ada di sampingnya. 팀장님, Dongha menegur Jiun karena tidak menuruti perintahnya untuk selalu mengabari dirinya. Ia juga mengungkapkan kekesalannya karena Jiun selalu membuatnya merasa cemas. Akibat aksi penyerangan tersebut, Dongha mendapatkan luka gores di bagian lengan dan perawat membawanya untuk diobati. Selagi Dongha bersama perawat, Jiun justru pergi meninggalkan rumah sakit. Saat Yongsik bersama trio Jail datang menjenguk, mereka pun tak dapat menemukan keberadaan Jiun. Hal itu kembali mengundang kepanikan pada Dongha. Ia pun bergegas mencarinya dan menemukan Jiun sudah berada di rumahnya. 지금 여기서 뭐 하는 거예요? Jiun tengah menangis sembari memandangi foto beruang kutub miliknya yang ditemukan berserakan di lantai beserta barang-barang yang lain. Dongha melihat sekeliling dan menemukan jaket yang tak sengaja ditinggalkan si penguntit ketika berkelahi dengannya. Dari dalam saku jaket ditemukan selembar kartu nama yang mengarahkannya pada pria bernama Park Suwan. Dongha pergi menemuinya dan memberi peringatan padanya agar berhenti mengganggu Jiun. Namun Park Suwan berdalih jika ia hanya bertindak untuk melindungi artisnya, karena sebenarnya Jiun yang sudah menyebarkan berita bohong tentang artis Kim dan menimbulkan kegaduhan. 김정도 씨한테 억울하게 덮어씌우려는 거 아닙니까? Narai mendatangi Jiun setelah mengetahui insiden yang menimpanya. Ia mendesak Jiun agar tinggal di rumahnya sampai kondisi aman, namun Jiun menolak dengan berbagai alasan. Narai berhenti mendesaknya setelah Dongha datang dan mengatakan bahwa Jiun akan tinggal bersamanya. 우리 지연이 잘 좀 부탁드려요. 네. Rekan sekantor Jiun terkejut ketika melihatnya sudah kembali aktif bekerja setelah insiden yang ia alami. Sebagai bentuk perhatian, Encha memberikan seikat bunga tulip kepada Jiun namun ditolaknya. Tak ingin rekannya kecewa, Dongha meminta bunga tersebut agar diletakkan di meja miliknya. 그 꽃 나한테 주면 안 돼요? 난 마음의 안정이 필요한데. Jiun lalu mengajak Yongsik dan Dongha untuk rapat bersama membahas agenda pembalasan terhadap artis Kim. Beberapa hari mendatang, artis Kim akan mengadakan acara peluncuran buku sekaligus penggalangan dana.
Jiun menduga jika momen tersebut akan digunakan artis Kim untuk mengumumkan langkahnya terjun ke dunia politik. Ia pun akan menggunakan kesempatan itu untuk mengungkap kemunafikan artis Kim. 그날이 우리의 D-Day야. Kedatangan trio Jail mengakhiri rapat tersebut dan kepala tim Yoon menantang Jiun untuk bertaruh. Jika tim Jiun berhasil membuktikan skandal artis Kim, ia bersedia mengenakan pakaian Superman ke kantor. Begitupun sebaliknya, jika Jiun gagal, maka tim lawan harus mengenakan gaun wanita. Dengan yakin, Jiun menerima tantangan tersebut. 그러니까 특종이 없지. 가서 푹 쉬세요. Gara-gara Dongha membawa Jiun ke rumahnya, Suchul bermasalah dengan pacarnya. Di saat ia sedang asyik bermesraan, pacarnya menemukan tumpukan pakaian dalam milik Jiun di kamar Suchul, sehingga memicu kesalahpahaman dan pacarnya pun pergi begitu saja. 쓰레기? 두 번 다시 연락하지 마. Alih-alih menyalahkan Jiun dan Dongha atas kejadian itu, Suchul justru terlibat dalam misi kedua, yakni mengungkap fakta tentang artis Kim. Melalui koneksi keluarganya yang kaya raya, Suchul berhasil mendapatkan kartu undangan acara peluncuran buku sehingga Jiun dan Dongha bisa menyelinap masuk. Sementara itu, kedua rekan Jiun berusaha mendapatkan sampel DNA milik artis Kim dan putrinya. Jiun sendiri berusaha menghentikan kepergian Sujong dan putrinya ke luar negeri. Ia membujuk Sojung agar bersedia tinggal sehari lagi karena ia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. 내일 밤 떠나는 티켓이에요. Pada hari peluncuran buku artis Kim, Jiun dan Dongha menyamar sebagai pemain sulap. Keduanya berhasil menyelinapkan artis Kim ke belakang panggung untuk berdiskusi dengannya. Saat itu, Jiun menunjukkan hasil tes DNA, namun artis Kim tetap bersikeras akan menyingkirkan semua orang yang menghalangi langkahnya, tak terkecuali Sojung. Terlebih baginya, Sojung dan putrinya adalah sebuah kesalahan dan tak berarti apapun baginya. Melihat Sojung ternyata ada di tempat itu, Kim Jung-do berusaha meralat ucapannya dan berjanji akan menceraikan sang istri. 내 얘기 좀 들어봐. 그게 아니라 윤지한테 Beberapa saat kemudian istri Kim Jung-do muncul dan membuat situasi Jung-do menjadi terpojok. Setelah perdebatan kecil, pada akhirnya Kim Jung-do akan menghentikan langkahnya berpolitik dan mundur dari dunia hiburan. Istri Jung-do bersedia menerima kembali suaminya selagi rahasia tersebut tersimpan rapi dan Sojung bersama putrinya akan menetap di luar negeri. Sebelum pergi, Sojung mengucapkan terima kasih pada Jiun karena ia sudah menyadarkannya dengan menunjukkan sifat asli dari pria yang selama ini ia cintai. Kini ia pun mantap untuk memulai lembaran hidup baru bersama putrinya. 진실을 알면 벗어날 수 있다고.